Halo Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Nah, di sini saya mau tanya tentang siapa sih sebenarnya manusia yang pertama? Kalau memang si Kain ini sudah membunuh adiknya, siapa yang sebenarnya nanti akan membunuh dia? Dalam pemikiran si Kain. Nah, oleh sebab itu kita bahas tentang kitab Kejadian dengan Kopiter. Halo, selamat sore Ko. Gimana kira-kira kabar-kabar Dio? Baik. Baik, puji Tuhan. Tentunya kabar yang luar biasa Ko ya. Ini Ko ya, saya lihat kemarin mengenai podcastnya Pak Esra Soru. Nah, dia bilang bahwa dalam kitab Kejadian hanya ada Adam dan Hawa. Nah, terus ada kisah antara Kain dan Habel. Kain ini membunuh adiknya. Nah, terus dia dihantui oleh pemikiran sendiri bahwa dia akan ada terus yang menghukum dia gitu loh. Ini bagaimana sih sisi tentang kejadian ini kok gitu loh. Nah, coba kira-kira gimana pendapat pemikiran kok? Ya, pertanyaan tentang siapa yang akan membunuh Kain gitu kan. Setelah Kain membunuh Habel, betul. lalu Allah mengusir Kain dari tanah itu. Ya. Lalu Kain merasa bahwa hukuman ini terlalu berat. Ya kan? Dia takut kalau nanti dia bertemu dengan orang lain dan orang itu akan membunuh Kain. Ya. Kan yang jadi pertanyaannya siapa orang itu? Siapa orang-orang itu yang ditakuti Kain? Ya. Sementara di dalam Alkitab yang tertulis yang kita tahu bahwa hanya ada Adam, Hawa, Kain dan Habel. Iya, betul. Habel sudah meninggal, tinggal Adam, Hawa dan Kain. Betul. Siapa yang akan membunuh Kain? Tidak mungkin dong Adam dan Hawa. Betul. Orang itu sendiri kan ya, tentunya ya. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan, dan sampai sekarang juga orang-orang kadang-kadang bingung. Ya, kan? betul. Sampai ada muncul pemahaman bahwa ada manusia lain selain Adam. Ya. Nah, itu kan salah satu pemikiran yang perlu kita pertimbangkan. Betul. Sebab jika tidak ada manusia lain selain Adam, maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak bisa dijawab. Betul. Siapa yang membunuh? Betul. Akhirnya kita mulai berpikir, berasumsi. Nah, saya langsung to the point aja bahwa ada manusia lain selain Adam. Ya, ada manusia lain selain Adam. Ada manusia lain selain Adam. Ya. Padahal di Alkitab mengatakan menurut Pak Esra Soru bahwa manusia pertama adalah Adam dan Hawa kok. Sebenarnya bukan menurut Pak Esra Soru aja. Hampir semua orang juga percaya bahwa awal mula penciptaan itu hanya Adam saja. Menarik sekali nih kok ya. Bukan cuma Pak Esra Soru. Oh my God. Nah, oke. Tapi kalau kita baca secara teliti Kejadian 1 dan Kejadian 2, kita akan menemukan tanda-tanda bahwa memang selain Adam, ada manusia lain. Tetapi tetap Adam adalah manusia pertama. Ya, sebelum manusia lain itu, Adam adalah manusia pertama. Nah, kita coba buka ayatnya dulu ya. Boleh kok. Jadi begini, kitab Kejadian 1 itu berbicara tentang penciptaan langit dan bumi. Kitab Kejadian 2 itu berbicara tentang Adam dan Taman Eden. Ya. Nah, Adam dan Taman Eden dengan penciptaan langit dan bumi ini sebenarnya diciptakan secara bersamaan, secara paralel, tetapi diceritakan secara terpisah. Secara bersamaan diciptakan, ya, maksudnya paralel, tetapi diceritakan secara terpisah, supaya makna ceritanya tidak berantakan gitu loh. Jadi Allah menceritakannya secara teratur. Oke. Nah, kita baca di dalam Kejadian 2 pasal yang keempat. Di sini dikatakan demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ya. Ini berarti tutup buku nih. Penciptaan langit dan bumi sudah tutup buku. Betul, karena riwayat selesai. Karena kata demikianlah berarti sudah selesai. Ya. Nah, di bawahnya ditulis ketika Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini memulai cerita baru tentang Adam dan Taman Eden. Ya.
Ya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Ya. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya. Jadi ada perbedaan antara Adam dengan manusia yang diciptakan di hari ke-6. Ada perbedaan. Minimal ada 4 poin. Pertama, poin yang membedakan Adam dengan manusia hari ke-6 adalah hari penciptaannya. Ya. Kalau diciptakannya laki-laki dan perempuan kan kita udah pada tahu itu diciptakan di hari ke-6. Adam ternyata tidak diciptakan di hari ke-6. Ya. Adam diciptakan di hari ketiga. Kok Ya? bisa tahu di hari ketiga? Ya, betul. Ya kan? Betul. Alkitab tidak tulis. Alkitab memang tidak menulis diciptakan di hari ketiga, tetapi Alkitab memberikan clue, memberikan suatu memberikan suatu suatu bocoran atau suatu ciri-ciri tanda-tanda Ya. di hari apa Adam diciptakan. Di sini kita baca di ayat kelima, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Ya. Sebab Tuhan belum menurunkan hujan. Jadi pada waktu Adam diciptakan, tumbuh-tumbuhan belum ada di bumi. Betul. Belum ada, karena belum ada yang mengusahakannya. Oke. Nah, kalau kita flashback ke kejadian 1, hari keberapa tumbuh-tumbuhan diciptakan? Ya. Hari ketiga. Hari ketiga. Ya. Hari pertama alam ciptakan terang. Ya. Hari kedua alam ciptakan cakrawala. Ya, baru Hari tumbuh-tumbuhan. ketiga tumbuh-tumbuhan. Tuh. Baru hari keempat benda penerang. Hari kelima makhluk hidup di laut, udara, dan hari keenam baru manusia dan hewan. Ya. Hari 7 alam beristirahat. Betul. Jadi hari di mana Adam diciptakan, di situ ada ciri-ciri harinya, yaitu tumbuh-tumbuhan belum ada. Nah, jadi Adam diciptakan di hari ketiga sebelum tumbuh-tumbuhan ada. Kenapa Adam diciptakan di hari ketiga? Supaya Adam yang mengusahakan tumbuh-tumbuhan itu. Ya. Makanya di ayat seterusnya dikatakan Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang yang mengusahakan. Jadi untuk mengusahakan tumbuh-tumbuhan harus ada orang dulu. Makanya Allah ciptakan Adam dulu, baru ciptakan tumbuh-tumbuhan. Ya. Nah, ini ciri-ciri yang pertama yang berbeda dengan hari ke-6, manusia hari ke-6. Iya, iya. Ya, dari harinya saja sudah berbeda. Adam hari ketiga sebelum tumbuh-tumbuhan ada, sedangkan dua manusia ini di hari ke-6. Artinya ketika semua sudah tersedia. Nah, yang kedua ciri-cirinya adalah Allah memberikan firman kepada mereka, firman yang berbeda. Kepada Adam diberikan firman untuk memelihara taman. Ya. Untuk makan buah ini, jangan makan buah itu. Mengusahai lagu istilahnya kok ya. Memelihara taman. Betul, sama sebagai Taman Eden, Allah Adam ditempatkan di Taman Eden untuk Betul. mengusahakan Iya. taman itu, Iya. memelihara. Iya. Sedangkan manusia ke-6 diberi firman beranak cuculah dan penuhilah bumi, taklukkan semua itu. Betul. Nah, kalau firman ini beranak cucu dan penuhilah bumi diberikan kepada Adam, nggak masuk logika. Betul. Karena Adam pada saat itu di Taman Eden, dia ada di bumi setelah dia jatuh dari dalam dosa, baru dia diusir keluar ke bumi Dari Taman Eden. ya. Betul. Sekarang bagaimana mungkin Adam yang ditempatkan di Taman Eden tapi menerima firman-nya adalah beranak cucu, penuhilah bumi? Ini sesuatu yang berbeda. Betul. Sedangkan manusia yang di hari ke-6 dia tidak punya perintah untuk memelihara taman itu. Kan ini dua hal yang berbeda. Ya. Kalau kita baca ya. Lalu poin yang ketiga adalah kepada Adam dihembuskan nafas. Nafas Allah dihembuskan kepada Adam. Dalam penciptaannya ini ya. Ya, sehingga dikatakan Adam menjadi manusia yang hidup. Oke. Lalu di manusia hari ke-6 Hari tidak ke-6 dikatakan dihembuskan.
mereka diciptakan lalu secara bersamaan laki-laki dan perempuan. Ini kan firman yang berbeda. Marilah kita ciptakan menurut segambar dan rupa kita kan. Iya. Ciptakan. Tetapi tidak dikatakan manusia itu dihembuskan. Oh. Kita baca di dalam kitab Pujian ini ya. Nah, ayat yang ke-6 ya. Kejadian 2 ayat yang ke-6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Tapi di penciptaan hari ke-6 tidak dikatakan menghembuskan. Nah, ciri yang keempat, Adam dibiarkan hidup seorang diri dulu. Oke. Baru sampai ketika Adam merasa dia butuh seorang teman, baru Allah menciptakan Hawa Dari tulang rusuknya ya. Tetapi di Kejadian 6 diciptakan secara bersamaan laki-laki dan perempuan. Nah, Situ konteks perbedaannya nih kok ya. Kejadian 6 diciptakan secara bersamaan laki-laki dan perempuan itu berdasarkan setelah Adam menemukan pasangan hidupnya. Jadi ada 4 perbedaan. Pertama, hari penciptaannya, Adam diciptakan hari ketiga sebelum tumbuh-tumbuhan ada. Sedangkan manusia yang kedua diciptakan hari ke-6. Ya. Nah, perbedaan yang kedua adalah firman-Nya. Ketika Allah berfirman kepada Adam untuk memelihara taman ini tadi dan jangan makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ya. Lebih enak kita baca coba ya. Ya. Lalu Tuhan Allah ayat 16, Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia itu, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Pertanyaannya, buah pohon yang pengetahuan yang baik dan jahat itu ada di dalam Taman Eden? Iya dong, tentunya. Atau ada di luar Taman Eden? Dalam Taman Eden dong. Taman Eden. Ya. Pertanyaan kedua, apakah manusia di hari ke-6 itu ada diletakkan di Taman Eden atau di luar Taman Eden? Di luar. Bagaimana manusia di hari ke-6 ini bisa makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu kalau dia di posisi di luar di Taman Eden, sedangkan pohon itu di dalam Taman Eden? Ya, betul. Nah, manusia yang berada di dalam Taman Eden hanya Adam. Manusia di hari ke-6 di luar Taman Eden. Dari sini aja udah berbeda. Betul. Kalau kita memahami bahwa ada manusia lain selain Adam, yaitu manusia di hari ke-6, maka pertanyaan tentang ketakutan Kain bahwa ada orang yang akan membunuhnya itu terjawab. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bersamaan dengan ketika Allah menciptakan Taman Eden dan Adam, ini diciptakan secara paralel. Tetapi diceritakan secara terpisah. Nah, ketika Adam diciptakan, sampai Adam menemukan Hawa, baru setelah itu manusia diciptakan di hari ke-6. Nah, setelah itu waktu terus berjalan. Sampai satu ketika Adam jatuh dalam dosa, lalu diusir keluar dari Taman Eden. Nah, pada saat Adam diusir keluar dari Taman Eden, di sini manusia sudah beranak cucu. Bertemulah mereka. Oleh sebab itu ketika Kain membunuh Habil, dan ketakutan Kain itu bahwa akan ada orang yang membunuh dia, itu masuk di logika. Sebab yang membunuh dia adalah manusia-manusia dari penciptaan di hari ke-6 yang sudah beranak cucu. Betul. Gitu. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi kuncinya sih sebenarnya kita lihat di hari penciptaan Adam di hari keberapa. Kalau kita nggak melihat ini, maka kita akan sulit terjawab hari penciptaan itu. Itu logikanya tadi ya, masalah tadi. Contohnya tadi satu kok ya. Kayak lo bilang tadi kan, apakah Tuhan menciptakan terlebih dahulu lahannya kah atau pengusahanya dulu? Tentunya kan nggak mungkin dong. Tentunya kan Tuhan pasti menciptakan dulu pengusahanya baru lahannya. Demikian juga kita kan gitu.
Oh, Nah, itu di oke. Kejadian 2. Ayat yang ke-6 tadi ya. Ya, betul. Oke, dia diciptakan pada hari ketiga itu bersamaan dengan lahannya tadi. Makanya kamu menguasai taman ini. Oke. Sebenarnya begini. Kok. Waktu Allah menciptakan segala sesuatu kan dengan firman. Betul. Allah itu bosnya. Ya. Malaikat-malaikat itu hambanya. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu malaikat-malaikat juga bekerja. Tapi porsinya berbeda. Apa yang bisa dikerjakan para malaikat, mereka kerjakan. Dan apa yang mustahil dikerjakan oleh para malaikat, itu Allah yang kerjakan. Nah, Allah berfirman. Nah, manusia Adam pun mendapat tugas untuk proses penciptaan itu, tetapi dalam porsi yang kecil. Makanya di sini dikatakan ketika Allah menciptakan Adam belum ada tumbuh-tumbuhan. Kenapa belum ada tumbuh-tumbuhan? Karena belum ada yang Mengusahakannya. Belum ada orang yang mengusahakan. Iya. Jadi Allah memberi tugas kepada Adam untuk mengusahakan tumbuh-tumbuhan itu. Itu Betul. sebabnya Adam diciptakan sebelum tumbuh-tumbuhan itu ada, yaitu hari ketiga. Makanya di hari ke-6 ketika Allah berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapa kita di sini? Nah, termasuk Adam. Termasuk Adam. Adam adalah bagian dari kata kita itu. Karena yang proses penciptaan langit dan bumi itu ada Allah, Malaikat? lalu malaikat-malaikat sebagai bawahannya. Ya. Lalu Adam pun ikut dalam proses penciptaan langit bumi. Dia mengusahakan tumbuh-tumbuhan itu. Lalu dia memberi nama hewan-hewan. Baru setelah itu semua selesai, jadi baru Allah menciptakan manusia di hari ke-6. Dan ketika Allah menciptakan manusia di hari ke-6, Allah berkata, baiklah kita. Kita ini kan bukan berbicara Allah Tritunggal, tapi kita ini kan Allah dengan para hamba-hambanya, malaikat, dan Adam yang pada saat itu sebagai seorang yang mengusahakan taman. Dari logikanya memang begitu kok. Logikanya. Ya, betul. Karena Betul. ada kata kita di sini. Kita. Kalau kita kan mungkin tunggal. Ya. Oke. Karena setelah peristiwa penciptaan ini, Allah tidak berkata kita lagi, tetapi Allah berkata aku. Udah satu. Ya. Setuju kok. Tapi sebelum penciptaan, sebelum selesai penciptaan, Allah berkata kita. Tapi setelah penciptaan selesai, Allah berkata aku. Nah, kita di sini seringkali disalahartikan, oh ini Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Beda. Padahal kata kita di situ juga tidak menunjukkan angka, dia bisa 3, bisa 2, bisa 4, bisa 5. Namanya Allah. Namanya kita. Oh iya. Sorry, Kita kan menunjukkan lebih dari Ada satu. satu, betul. Jadi Adam pun termasuk dari bagian kata kita. Penciptaan langit dan bumi, dia hanya saja dia melakukan tugas yang paling kecil, yaitu mengusahakan tumbuh-tumbuhan. Ya. Tapi kalau kita bahas ini nanti melebar pada konten topik-topik alat Tritunggal. Kita balik lagi supaya tidak terlalu melebar. Betul. Nah, saya tahu ketika kita membahas ini pasti ada banyak teman-teman yang nggak sepaham. Iya, betul. Nah, kalau paham boleh. Ya, kalau Kita teman-teman share nggak ya. sepaham nggak apa-apa. Boleh. Tapi boleh komen, tapi jangan menghujat ya. Betul. Beda Pribadinya pendapat boleh, Ah, tapi kita tetap saudara seiman. Betul. Pokoknya yang kurang mengerti boleh tanya-tanya, kita share. Kalau ada yang kurang lebihnya, boleh kita tukar pikirannya. Iya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Boleh. Ada satu lagi, karena kita memahami bahwa ada manusia lain selain Adam, berarti pertanyaan di Kejadian 6 pun terjawab. Ketika peristiwa sebelum air bah, itu ada satu pernyataan yang membingungkan, yaitu ketika anak-anak Allah mengambil anak-anak manusia itu menjadi istrinya. Wow. Nah, di situ kan banyak pertanyaan, siapa anak-anak Allah itu? Iya. Siapa anak-anak manusia Iya, itu? betul. Nah, kalau kita memahami memang bahwa ada manusia yang lain selain Adam, maka pertanyaan itu terjawab. Siapa manusia, anak-anak Allah itu? Anak-anak Allah itu adalah manusia-manusia keturunan Adam. Ya. Kenapa dikatakan anak Allah? Karena dia dihembuskan roh. Ya. Siapa anak-anak manusia itu? Anak-anak manusia itu adalah
manusia-manusia keturunan manusia di hari ke-6 yang diciptakannya sendiri. yang diciptakan tanpa dihembuskan roh. Betul. Nah, jadi ketika mereka bertemu di sinilah Allah tidak menghendaki bahwa keturunan Adam mengambil istri dari keturunan manusia hari ke-6 ini. Allah nggak menghendaki perkawinan ini. Allah ingin Adam keturunannya murni, tanpa mengambil istri dari manusia hari ke-6 ini. Ya. Makanya ada dua firman sebelum peristiwa air bah, ada dua firman yang Tuhan berikan kepada manusia, dan dua firman ini adalah bentuk pengajaran. Pertama berbicara soal makanan. Adam, jangan makan pohon ini, Betul. nanti kamu mati. Ya. Setelah peristiwa pohon ini selesai, manusia naik pada level yang lebih tinggi. Allah menghendaki jangan menikah dengan manusia yang tidak memiliki roh Allah. Atas dasar itu maka Allah mendatangkan air bah untuk menghapus semua keturunan-keturunan yang tidak sesuai atau tidak berkenan dengan Sesuai dengan kehendak firman Tuhan lah ya. Makanya yang tersisa adalah keturunan Nuh saja, 8 orang itu. Ya. Keturunan inilah yang murni dari keturunan Adam, Oke. yang tidak menajiskan diri dengan mengambil pasangan dari Luar. manusia-manusia di hari Betul. ke-6 itu. Nah, kan ada pertanyaan lagi. Kalau begitu Kain menikah dengan siapa? Oh iya, cukup Ya kan? menarik juga itu. Kalau Pak. tadi kita Betul. sudah bahas bahwa ternyata ada manusia lain Betul. selain Adam, Ya. berarti sebenarnya itu kan sudah terjawab. Iya. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 2, itu ada Kejadian pasal 4, Kain dan Habil, keturunan Kain, Set dan Enos. Ya. Waktu Adam melahirkan keturunan Kain dan Habil, di situ tidak dikatakan ia melahirkan anak-anak laki-laki dan perempuan, hanya dikatakan Kain dan Habil. Kain dan Habel. Ketika Kain membunuh Habil, lalu Kain memperistri siapa? Ya kan? Nah, yang jawabannya pasti Kain mengambil istri dari manusia di hari ke-6. Betul. Dari situ. Ya. Nah, itu yang Allah nggak suka. Lihat dari keturunannya. Ya. Nah, tetapi beda dengan Set. Ketika keturunan Set, kita baca nih keturunan Set. Waktu Adam melahirkan Set, itu usia Adam 800 tahun. Sorry. Waktu Adam melahirkan Adam Hawa, bukan melahirkan kok, jangan salah ya. Adam bukan melahirkan. Memperanakkan. Iya. Ya, waktu Adam Maaf ya, bukan melahirkan ya. Saya akan sedikit ya kok ya. Waktu Adam memperanak Set, itu usia Adam 800 tahun. Oh, oke. Ya. Baru Adam meninggal 130 tahun kemudian. Ya kan? Nah, kemudian di sini kita baca ya. Umur Adam setelah memperanak Set 800 tahun. Dan ia memperanak laki-laki dan perempuan. Nah, anak laki-laki dan perempuan ini kan tidak disebut. Ya, tetapi beranak aja pokoknya ya. Tidak disebut. Nah, ini mereka menjadi cikal bakal keturunan kan. Lalu dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Nah, ayat ke-6, setelah Set hidup 500 tahun. Oh, oke. Ia memperanak Enos. Jadi kalau keturunan Set jelas. Keturunan Set berasal dari keturunan Adam juga. Kenapa? Karena Set baru memperanakan Enos itu di usia 500 tahun. Oh, oke. Kan? Padahal setelah Adam memperanak Set, dia memperanakan lagi anak laki-laki dan perempuan, artinya banyak. Oke. Dan 500 tahun kemudian anak laki-laki dan perempuan ini kan sudah beranak cucu lagi. Ya. Nah, jelas silsilahnya lagi Set itu. mengambil anak dari situ. Tetapi beda kalau Kain. Ketika Kain mengambil istrinya, dia silsilahnya sudah habis dari situ udah. di situ Alkitab tidak mengatakan bahwa Adam memperanak laki-laki dan perempuan, tidak ada. Ya, betul. Pada saat itu baru Kain dan Habil saja, dan Habil meninggal, hanya tinggal Kain. Ya. Nah, karena Adam belum memperanak laki-laki dan perempuan, makanya Kain mengambil
istri dari manusia-manusia di hari manusia yang ke-6. diciptakan oleh Tuhan tadi. Nah ini yang Tuhan nggak mau. Jadi dari Ya. keturunan Set, Nuh inilah keturunan murni dari keturunan Adam. Oke. Yang dia tidak Ya. mengambil istri dari anak-anak manusia di hari Manusia ke-6. yang pertama, manusia yang diciptakan oleh Tuhan tadi. Ya. Oke. Kita memang agak bingung ngomongnya ya, Iya, betul. karena takut salah. Iya, iya, iya. Jadi kita Tapi ngomongnya ini- hati-hati gitu. Tapi ini kurasa sudah sangat cukup jelas ya teman-teman Bapak Ibu Saudara. Kenapa tadi saya kutip dari perkataan Kopiter, saya sendiri tadi bingung bahwa Adam dan Hawa diciptakan pada hari yang terakhir. Itu terus dalam pemikiran saya. Sebenarnya tadi saya tidak sepaham dengan Kopiter, saya bantah terus dalam hati saya nggak terima. Nah, setelah dia jelaskan bahwa Tuhan menciptakan, Allah menciptakan pohon, tentunya kan ada pengusahanya. Jadi saya ambil logikanya seperti itu. Oh, ternyata betul. Nah, dan dia diembuskan nafas. Nah, jadi kurasa ini sudah sangat cukup jelas buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sudah terjawab oleh Kopiter mengenai apa yang diceritakan oleh Pastor Ezra Soru. Jadi cukup jelas ini kok. Terima kasih atas Ya, penjelasan Kopiter. sama. Nextnya jangan bosan-bosan ya kok ya. Iya, nggak Ya, bosan. kalau untuk kemudian nama Tuhan supaya kita lebih berpengalaman lagi, lebih mengerti lagi, ya tidak salahnya kita boleh share antara satu dengan yang lain. Kita tidak menyudutkan oleh pribadinya sendiri, tapi dalam kekurangan ya pasti ada kekurangan, namanya manusia. Tentunya kita boleh saling koreksi tentunya ya kok ya. Intinya Jadi, adalah yang kita koreksi adalah pengajarannya. betul. Oke. Kalau pengajarannya benar, ya kita bilang benar. Kalau pengajarannya keliru, Kita koreksi. ya kita lurusin. Betul. Ya kan? Kita boleh share juga kok ya, tentunya terbuka bukan tertutup enggak kok ya. Dan Oke. apa yang kita bagikan ini semua ada dasar firman-nya. Betul. Kita tidak berasumsi Tidak, sendiri, betul. tidak membumbu-bumbui lagi. Ya, oke. Ya semua ada dasar firman-nya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Kopiter atas waktunya. Tuhan memberkati dan Sama-sama. Tuhan membalaskan semua apa yang kita sudah utarakan oleh Kopiter. Terima Oke. kasih sebelumnya. Selamat sore kok. Tuhan memberkati. Oke pemirsa, God bless. Sampai ketemu kembali podcast berikutnya. Jangan lupa ya, subscribe. God bless.